Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardiansa Januar Pratama, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di kesempatan kali ini saya akan melakukan sebuah konseling, yaitu dengan teori CBT, Cognitive Therapy. Baik, di sini mungkin saya akan memperkenalkan sebuah klien saya. Boleh dipersilahkan? Boleh duduk di sini ya? Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Eh, Gimana ini, duduknya sudah nyaman? Udah. Terus apa perjalanan dari rumah menuju ke sini ada berapa menit kalau boleh tahu? Dekat sih, paling ada 15 menitan. Baik, mungkin sekarang saya Ardiansa ya akan melaksanakan sebuah konseling dengan teknik terapi kognitif gitu. Di kali ini saya itu ada sebuah tugas dari perkuliahan. Apakah sebelumnya sudah melakukan konseling? Pernah sekali dua kali. Oke, kalau boleh tahu dalam rangka konseling sebagai apa gitu? Sama juga kayak gini, Oh ya, dari tugas katanya. sama gini. Ya. Dari sebelumnya yang konseling dijalani oleh Teteh, ada nggak perubahan kepada diri Teteh gitu? Sedikit-sedikit lumayan ada sih. Cuma kalau untuk kali ini kayaknya masalahnya beda deh. Misalnya beda. Ya. Oke. Mungkin ya baik, mungkin Teh sekarang di sini Teteh kan belum berkenalan ya. Oh iya. Perkenalan dulu. Ya boleh. Perkenalkan, nama saya Anasa Syanur Afifah. Saya lulusan di salah satu universitas di Tasik. Ya. Sekarang bekerja sebagai pegawai BUMN lah. Ya, boleh. Tinggal di Tasik. Tinggal di Tasik, daerah Cisayongan. Sayong. Sayong. Terus udah berapa lama nih lulus dari lulus dari kuliah Ya. sampai sekarang gitu? Lulus sih tahun kemarin. Kayak skripsian segala macem beresnya Agustus. Oke. Wisuda Oktoberan. Jadi udah tahun kemarin gitu. Oke. Dari lulus itu berarti Oktober mungkin ya, berarti hampir mau setahun gitu. Iya, Sekarang. ada masih tahun. Terus sebelumnya pernah kerja dulu di mana gitu sebelum masuk ke BUMN? Kalau kerja sih itu ya WO. Jadi WO di apa sih? Memasuki wedding. Tapi waktu kuliah juga. Jadi apa sih namanya? Freelance. Freelance, kuliah sambil kerja. Lalu yang itu apa yang sering digunakan dalam buat konseling, nanti waktu bersama konselor mungkin ya sering menggunakan teknik apa dan teorinya apa gitu kalau boleh tahu? Yang sebelumnya. Ya. Kalau tekniknya nggak tahu sih ya, cuma waktu itu tuh kayak ada berapa sesi gitu. Sampai bersesi-sesi gitu ya. Di sesi-sesi. Tapi dengan perubahan itu cepat gitu untuk bisa mengoptimalkan diri sendiri. Setiap sesinya aja. Ya. Paling tiga sesi sih waktu itu. 3 sesi. Itu udah tidak ada maksudnya tidak ada lagi per sesinya lagi untuk bisa diselesaikan, mungkin dari 3 sesi itu udah selesai. Sih, udah selesai dari 3 sesi juga. Baik, mungkin sekarang ya di sini saya akan mencoba atau melakukan sesi pertama ya dari konseling tersebut ini.
bagaimana sih dari kondisi sekarang, apa yang sedang dipikirkan dalam situasi keadaan seperti ini gitu? Masalah yang saat ini ya, Hmm. paling sih lagi ngerasain apa, nggak nyaman di kerjaan, lebih ke Kerjaan yang sekarang gitu. ya kerjaan sekarang lagi ngerasa gak nyaman aja. Oke. Itu sih yang lagi ngeganggu pikiran saat ini. Jadi langsung aja cerita. Iya, cerita aja boleh silahkan. Jadi di kerjaan tuh kayak yang emang toksik banget. Kan emang Dari rekan teman-temannya atau dari siapa gitu? dari atasan bisa, Oh, dari atasan. dari temen juga sama. Kalau dari atasannya emang tau lah, berangkatnya pagi, pulangnya itu kadang nggak ada jam apa sih, jam bener, waktu bener kerja tuh berapa lama gitu, nggak ada. Jadi kayak kalau berangkat sih emang pagi ya. Nah kalau pulang tuh gimana beresnya? Jadi kalau misalnya jam 2 malam belum beres, ya itu mau tidak mau ya harus kerja. Gitu. Harus sesuaikan dari targetnya mungkin. Nah ya lembur, masuk ke lemburan juga enggak. Jadi kayak gimana? Kayak toksik banget. Nah itu kan satu ya, dari tekanan dari atasan. Emang selalu kayak gitu. Emang itu udah di sebuah perusahaannya mungkin harus gitu. Iya, kebetulan kan saya bagian itu ya, finance ya, yang admin kayak gitu. Nah kalau dari teman-temannya kebetulan kan dari gimana ya, dari perusahaan tuh tiap berapa bulan harus kayak mutasi, dipindah-pindahin. Oh, jadi nggak bisa tetap Nggak gitu. tetap Misalnya di gitu. lokasi ini tetap gitu. Enggak, jadi dipindah-pindahin. Nah waktu kemarin tuh awal-awal di daerah Tasik kotanya yang agak melipir lah ya. Ya. Nah di situ tuh udah mulai nyaman, udah mulai enak gitu sama temen-temennya, sama ya semuanya gitu. Semuanya. Nah baru-baru kemarin ternyata dipindahin ke kota, di pusat kota. Nah ternyata orang-orangnya tuh beda ya, beda kayak yang sebelumnya, kayak tempat yang sebelumnya. Di kota tersebut, jadi kota A ke B itu berbeda mungkin ya. Lalu? Nah temen-temennya kayak gimana ya, kalau yang sebelumnya kan emang humble gitu, terus enak diajak ngobrol. Kalau misalnya ada apa sih yang kayak keluhan dari kantor enggak, kalau misalnya dia salah gitu, terus sama kita dikasih tahu dia tuh nerima. Nah kalau yang sekarang orang-orangnya tuh kayak emang yang ada yang cuek, ada yang kayak ngerasa apa sih, senioritas banget gitu. Oh ya, ngerasa paling kayak udah lama gitu, ngerasa udah lama di situ. Padahal beda bagiannya, cuma kayak emang nggak apa sih, sama kurang itunya, menghargai orang lain tuh kurang. Ya. Jadi kan gak nyaman ya kitanya juga. Bisa gak nyaman. Terus yang kayak gitu tuh orangnya bukan 1-2 ya, emang banyak. Jadi ngerasa gak nyaman aja. Soalnya dari mungkin ya yang tuh saya bilang, yang penempatan yang pertama itu bisa lebih baik dari untuk selanjutnya mungkin ya gitu. Tapi ini malah lebih malah lebih kirain yang tempat yang sekarang tuh bakalan lebih enak gitu, lebih teman-temannya lebih bikin nyaman gitu. Ternyata enggak, tapi ternyata malah tidak nyaman gitu ya. Soalnya bikin gak nyaman banget. Soalnya ada yang merasa paling bener gitu ya. Kayak gimana gitu ya. Lalu waktu sebelum pindah ke tempat tersebut
ada nggak teteh berpikiran bahwa selamanya akan diam Di tempat situ dia? dia. Ada nggak pikiran begitu seperti Eh, itu? awal sebelum kerja kan itu ya, apa sih, ada kayak surat kontraknya. Mm, Nah kan ditulis ya mau dipindahin apa enggak. mm, Nah kebetulan kan ngisinya sebenarnya enggak ya, enggak Iya. mau gitu dimutasi atau dipindahin. mm. Ternyata malah dipindahin. Nah pikirannya juga kayak kalau udah ngisi ini nih pasti gak bakalan dipindahin. Ya bakal tetap di situ Ya mungkin ya. bakal di situ ya, ternyata enggak, baru beberapa bulan udah dipindahin aja. Nah Mungkin ada beberapa bulan, 2 atau 3 gitu. mau 4 lah Mau 4 bulan. ya. Dari tempat itu pindah ke tempat yang baru tuh Ya 4 bulanan. ya. Udah awal-awal sih sama ya, yang tempat yang pertama juga kayak ngerasa gak nyaman gitu, Mhm. orang-orangnya belum deket atau apalah, tapi lama kelamaan ya enak gitu. Iya. Orang-orangnya bisa bisa diajak ngobrol lah, enak lah orangnya. Nah kalau yang sekarang baru beberapa minggu juga udah malesin gitu, baru sehari 2 hari aja udah bikin Iya. males, jadi ya nggak nyaman aja. Lalu perbandingan situasinya dari yang tempat kerja sekarang sama yang tempat yang kemarin berbeda jauh gitu ya. Iya, lokasinya kebetulan ya, kalau kalau dari segi jarak ya, kalau jarak kan agak lumayan. Kalau yang pertama kan udah nggak jauh-jauh banget. Nah kalau sekarang kan di kota ya, masih dekat kampus sih, Iya. cuma kayak kan kalau kerja ya itu berangkat pagi, pulangnya kan gak tentu malam. Ya, baik. mau nginep atau gimana juga kan, kalau orang-orangnya bikin males sih jadi kitanya nggak ada semangat. Nggak ada semangat. Terus males ya, bawaannya males aja tentu. Jadi dari dalam situasinya, kalau waktu di tempat kerja yang sebelumnya merasa nyaman, apakah ada kendala seperti apa gitu yang ke tempat pertama? Kalau di yang pertama enggak sih, paling awal-awalnya aja ya atasannya yang enggak rewel. Ternyata kan atasannya dimutasi juga. Ya emang baik sih, cuma Apakah itu waktu pas dimutasi itu ada kesalahan dari pihak PT gitu, atau ada kendala apa gitu? nah kebetulan kan di perusahaan tuh waktu mutasi, jadi kalau misalnya ada yang dari kota mutasi ke kabupaten, nah otomatis kan yang tempat yang orang yang diam apa sih yang mutasi itu kan kosong ya. Nah jadi dioper kayak gitu, dioper. Iya, iya. Padahal sayang sih kalau misalnya dioper gitu, malah ke kitanya kan jadi gak nyaman. Terus nantinya kan ujungnya ya bakalan gimana gitu ya, bakalan keluar lah atau mangkir lah atau apalah kalau misalnya Keluar tanpa hormat gitu ya. Jadi tanpa izin dulu gitu ya. Kalau misalnya tempatnya di situ ya kan kita tuh udah nyaman nih di sini, nah pasti kan bakalan terus ya kerja di situ, soalnya kan itu tempat yang kita nyaman. Nah, kalau misalnya ganti tempat ya berarti otomatis kita kan harus adaptasi lagi. Terus ya harus kenalan lagi sama orangnya, sama lingkungannya, sama situasi dan di lain-lainnya. situ aja. Jadi situasi yang pertama itu bisa saya simpulkan bahwa situasi yang teteh alami selama kerja di tempat yang pertama berarti merasa nyaman, merasa terpikirkan juga bakalan tetap di sini mungkin ya. Terus dengan teman-teman saling menghargai mungkin ya. Nah sekarang yang dialami oleh teteh, situasi di tempat kerjaan yang baru ini jadi gimana nih kalau boleh tahu gitu? Perbedaannya sih kayak berapa derajat ya, 1000 derajat bisa sih, soalnya beda banget gitu kan. Kalau di yang sebelumnya enak gitu, nggak enak ya orang-orangnya gitu. Kalau
apa pada ngegas, ngomongnya pada ngegas, sensi, sensi terus juga ya. kayak ngomongnya tuh gimana ya, banyak yang gak sopannya. Padahal Ada- itu ada. belum kenal atau apa Iya, ya. tahu namanya aja enggak, Iya, udah berani seperti gitu. terus Terus kayak ke atasan juga ngomong kasar tuh kayak nggak aneh. ya kayak mungkin dianya udah terbiasa, padahal kan tiap orang-orang itu berbeda mungkin ya. Ya. Jadi attitude-nya tuh kayak gimana ya? Terus sekarang yang dirasakan oleh Teteh itu seperti apa? Sekarang sih ya nggak nyaman, gak nyaman Merasa banget. nggak nyaman. Jadi di kantor yang sekarang itu merasa tidak nyaman. Tapi mempunyai pikiran nggak seperti ada pengen pindah lagi atau bilang ke atasan gitu, ada nggak mempunyai niat seperti itu? Kalau pindah lagi kayaknya udah tidak memungkinkan deh ya, Ya. apalagi pindah ke yang pertama. Soalnya kan yang posisi yang di situ tuh yang saya tuh udah diganti lagi, Diganti. udah ada yang apa? Udah ada yang nempatin. Jadi kan otomatis nggak bakalan bisa ke situ. Ke situ ya. Ya paling satu-satunya caranya ya keluar lah. Oh. Soalnya kan kalau masalah kerja gimana kenyamanan kita. Kita nyaman itu kan bisa dilihat dari ruang lingkungannya gimana ya. Terus apakah Teteh mempunyai pikiran seperti mau stop aja gitu atau gimana gitu di pikiran? Iya paling mikirnya mau keluar aja gitu. Keluar aja. Oke. Terus kalau boleh tahu selama kerja di yang tempat baru ini ada nggak merasa males gitu buat kerja, dari asalnya semangat jadi males gitu? Iya. Ada? Iya, waktu dipindah, semenjak dipindahin aja kayak bawaannya males. Udah males. Iya, yang kendalanya kenapa males kan emang dikasih tahu pindahnya tuh kan dadakan ya. Dadakan. Kayak misal hari Sabtu dikasih tahu nih. Nah, hari Senin tuh kita tuh harus sudah pindah. Sudah pindah ya. Lalu ada nggak Teteh berpikiran untuk gimana cara mengatasinya agar bisa cepat pindah gitu? Ada nggak? Pindah gimana? Jadi bisa keluar, bisa cepat keluar, ada udah mempunyai pikiran? Kalau di perusahaan ini sih, kalau mau keluar ya harus ngajuin resign. Cuma ngajuin resignnya harus sebulan Sebelumnya. Jadi mau tidak mau harus bertahan Harus lagi. bertahan. Nah, sekarang yang dipikirkan itu berarti Teteh mungkin kurang untuk berani gitu ya, memberanikan diri ke dalam perusahaan tersebut atau ke tempat yang sekarang dikerjakan gitu ya. Tapi kurang untuk berani gitu ya. Berani gimana? Berani misalnya saya bisa nahan gitu sama orang-orang di situ gitu, saya bisa melawannya gitu, Oh, kalau misalnya lawan atau melawan dengan secara halus gitu. kayak Kalau misalnya ada omongan yang nggak enak ya Teteh juga mungkin bisa untuk meredakan diri Teteh Oh, sendiri, iya. jadi untuk mencoba buat sabar ya juga bisa gitu. sih, bisa, cuma dalam waktu sebulan ini aja. Kalau buat kedepannya mah ya nggak mau lah. Soalnya kan baik. kalau misalnya apa-apa sesuai kenyamanannya. Oke. Nah ini kan ya dari awal juga udah gak nyaman ya, Mhm. gimana ke depannya. Sekarang juga kan udah merasa seperti ini ya. Iya, jadi males aja bawaannya. Jadi malas. Baik. Jadi sekarang sudah saya rangkum dan sudah saya dituliskan juga kepada instrumennya, kendala Teteh seperti apa dan dari pola situasi, pikiran dan emosinya seperti apa. Mungkin nanti Teteh bisa untuk mengerjakannya lagi gitu atau memikirkan lagi. Di sini saya akan memberikan sebuah PR atau work home gitu ya. Jadi nanti Teteh kalau misalnya ada waktu atau untuk
lagi bisa menghubungi saya. Nah, jadi di sesi ini saya mendengarkan apa kendala dan keluhan dari teteh tersebut ini. Jadi nanti bila mana teteh misalnya membutuhkan lagi, saya bisa menghubungi saya untuk melanjutkan sesi konseling ini. Apakah siap untuk berkenan? Iya. Mungkin ya sekarang yang sesi pertama ini saya tutup. Ini saya memberikan sebuah form gitu ya. Nanti boleh teteh untuk dilihat dan dipikirkan lagi gitu. Mana yang harus teteh perbuat gitu di selama teteh merasa di kantor di wilayah ini gitu gimana. Baik, mungkin terima kasih teteh atas konselingnya selama satu sesi ini. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam bicara atau kurang jelas gitu, mohon maaf. Mungkin ya nanti untuk beberapa hari kemudian bisa untuk dikomunikasikan lagi gitu. Terima kasih. Semoga bisa untuk mengatasi masalahnya. Baik, saya tutup ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.